kerajaan yang dipimpin oleh Raja Pandita. Raja Pandita memiliki istri yang sudah meninggal ketika melahirkan anak perempuannya yang bernama Nirengganisa. Sang raja memutuskan untuk bertapa. Mendengar hal itu, rakyat Jawa sedih bukan kepala karena kehilangan pemimpin yang bijaksana. Fatima mendengar hal itu, langsung menyampaikannya kepada raja. Yang mulia, hamba mendapatkan amanat dari rakyat. Lalu raja berkata, Apa yang mereka katakan kepada sana? seluruh rakyat keraton merasa datang. Ampuni hamba yang mulia. Sesungguhnya apa yang mereka takutkan adalah pengganti yang mulia. Maka tak perlu takut menurutku, agar kamu harus menyadari bahwa tak perlu persembahan abadi. Yang mulia, menurut hamba, sediaan yang mulia terlalu berlebihan karena hanya ratu meninggal yang mulia sampai melepaskan tahta. Nanti maafkan saya tidak dapat bertahan di sini dengan segala kenangan yang selalu mengingat saya oleh ratu. Raja pun meninggalkan kerajaan dengan membawa putri semata wayangnya. Berhari-hari ayah dan anak itu menempuh perjalanan yang cukup jauh. Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan, yaitu kawasan Argapura. Bertahun-tahun anak dan ayah itu bertapa hingga Nirengganis tumbuh menjadi seorang gadis cantik. Bukan hanya cantik, Nirengganis juga dikenal sebagai putri yang baik, budi bahasanya, dan cerdas. Dalam kesehariannya, Nirengganis yang semakin tua sambil menunggu ayahnya yang sedang bertapa, Nirengganis sering berpergian ke tempat-tempat yang dia sukai bersama sahabatnya, yaitu Si Belang. Si Belang adalah seekor lebah yang bertubuh gemuk. Pada suatu hari, Nirengganis dan Si Belang pergi ke tempat yang jauh dari rumahnya. Nirengganis pun berkata, "Wah, banyak sekali bunga-bunga di sini. Aku tidak pernah melihat bunga ini sebelumnya." Si Belang juga terkejut, ia memakan sari-sari bunga itu. Di hari esoknya, ia datang ke taman itu lagi dan seterusnya. Suatu hari, Nirengganis ketahuan memetik bunga di taman Majelisari oleh prajurit yang berjaga di situ. Hei, sedang apa kamu di sini? Tetapi bukannya menjawab, ia malah berlari keluar taman. Lalu prajurit memberitahu kepada adik-adik. Pati pun langsung memberitahu Raden Imam Samsa. Raden, kami mencuri bunga-bunga lagi, tapi tak bisa ketangkap. Raden Imam Samsa pun sangat amat marah. Dia tidak dapat mengendalikan emosinya. Lalu Raden Imam Samsa pun berkata, Aku bilang, kenapa bisa sampai jauh itu tidak meninggalkan jejak? Kau bahkan tidak melihat sedikit pun jejak dari si jauh itu. Prajurit pun berkumpul. Apa yang kalian kerjakan? Mengapa kalian tidak mampu melakukan itu? Ampun, maafkan kami yang mulia. Aku bilang, antarku juga bersama ya. Teriakan itu terdengar sampai ke kamar Baginda Hamza dan Putri Kelas. Itu suara anak kita. Apa yang ia lakukan sekarang? Karena penasaran, keduanya berjalan ke kediaman Raden Iman Suwansa. Setibanya di sana, kemarahan Iman Suwansa makin menjadi-jadi. Ia marah sambil memegang bunga-bunga yang kemudian Raden Iman Suwansa pun berkata, Siapa pencuri bunga-bunga itu? Bagaimana ciri-cirinya? "Saya tidak tahu yang mulia, tapi kemungkinan prajurit mengetahuinya." Dia perempuan bersama seekor lebah yang mulia. Keesokan harinya, taman Majesari dijaga ketat. Raden Iman Suwansa melihat dari sisi kanan lain. Ia duduk di tepi meja. Di sisi lain, para daya menyiapkan makanan untuk yang mulia. "Yang mulia, makanannya sudah disiapkan." Para daya pun meninggalkannya. Saya tidak nafsu melihat makanan ini. Maafkan saya yang mulia, saya ingin berbicara. Sebaiknya yang mulia makan terlebih dahulu. Hamba khawatir kepada sang mulia. Putri Kelas dan Baginda Hamza yang mendengar hal itu kecewa dengan sikap anak mata wayang. "Anakku, bicaralah baik-baik dengan kami, seperti berbicara sebagai laki-laki dewasa." Apakah kau kehilangan satu dua tangkai bunga harus mendapatkan masalah besar ini? Ayah Anda tidak semudah itu berbicara, itu tanaman
Ayahanda, ibunda, sudahlah tinggalkan ananda sendiri. Tetapi Baginda Hamzah dan Bukti Kelas tidak ingin meninggalkan Raden Demang Suangsa yang sedang dilanda emosi sendirian. Akhirnya Raden Demang Suangsa pun meninggalkan mereka berdua sendirian di tempat peraduannya. Tetapi ketika sang Raden ingin meninggalkan tempat peraduannya, dia dihalangi oleh sang ibunda. Menyingkirlah ibunda, jangan menghalangi jalanku. Tetapi sang ibunda tetap tidak ingin menyingkir. Akhirnya sang Raden pun menyingkirkan sang ibunda dari jalan. Sang ibunda pun menangis. Lihatlah, apa yang kau lakukan, Raden. Kau sudah membuat ibundamu terjatuh. Sedangkan di sisi lain Baginda Hamzah dan Bukti Kelas, Baginda Hamzah merakit Bukti Kelas untuk Jono dan langsung mendekatnya ke pelukannya. Sang putri menangis dan mendekapkan Baginda Hamzah dan berkata, Mengapa anak jadi seperti itu? Maafkan aku telah salah mendidik anak kita. Aku telah memanjakan dia sampai dia seperti ini. Di sisi lain, Sublang dan Nyirengganis sedang berjalan ke arah taman. Nyirengganis ingin mengajak Sublang untuk makan di taman itu. Sesampainya mereka berdua di taman itu, Sublang, lihatlah ke dalam taman itu. Apakah pemilik taman itu berada di situ? si Belang pun melihatnya dan tidak ada satu orang pun di situ. Lalu si Belang pun menelusuri taman itu sampai akhirnya dia menemukan bunga-bunga indah di situ. Dia pun memakan sari-sari bunga itu dan melupakan Nyirengganis. Kenapa si Belang lama sekali? Aku akan mencarinya saja. Ketika Nyirengganis sedang mencari si Belang, dia terperangkap pada jebakan yang dibuat oleh Raden Demang Suangsa. Nyirengganis sudah berusaha sekuat tenaga ia untuk membebaskan diri, tapi usahanya itu sia-sia. Ia malah semakin terjerat. Akhirnya Raden Demang Suangsa pun keluar dari persembunyiannya. Maafkan hamba yang mulia. Maafkan hamba yang mulia. Hamba akan melakukan apapun untuk itu. Tidak akan aku mengampuni seorang yang sudah merusak tamanku. Aku mohon yang mulia. Aku khawatir ayahku mencariku. Setelah aku menangkapmu, kau baru khawatir tentang ayahmu. Sudahlah, aku tidak ingin mendengar tangisan mama. Karena aku mohon, lihat bahwa ia begini. Baik yang mulia. Nyirengganis menangis semakin lama karena saya semakin banyak. Akhirnya prajurit dan Raden pun pulang. Dinaikin. Tukar. Pesan moralnya adalah janganlah kita berbuat seperti Nyirengganis yang mengambil barang milik orang tanpa izinnya. Tetapi janganlah juga kita berbuat seperti Raden Demang Suangsa yang memiliki sifat pemarah dan pendendam. Sekian dari kelompok 2 kelas 7B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.